Tadi saya ketemu Kevin Dix, Hmm. kita protes, ini ada jelas surat protesnya, media internasional menulis Indonesia being robbed dengan segala kerendahan hati saya, ya saya kirim surat ke Presiden Salman, AFC untuk ya kembali treat fair, ya jauhlah dibandingkan lawan tanding kita, ya main bola atau drakor saya nggak tahu ya. Diskusi dengan Kevin Dix tadi, dia sangat memuji Ridho. Kita on track, tapi artinya kita harus mencuri kemenangan dari tim besar. Banget pertanyaan soal laga lawan Bahrain kemarin dan juga soal ada satu pemain nih, calon pemain timnas Indonesia. Untuk itu sudah bersama saya lagi Pak Erick Thohir, Ketua Umum PSSI. Pak, kita salaman dulu Pak. Salaman dulu Pak. Ini rasanya tangannya baru salaman sama orang nih Pak. Iya sih, masih ada baunya. Bau siapa itu Pak? Tadi saya ketemu Kevin Dix dan tentu kita ingin pastikan ini semua benar-benar baik, artinya prosesnya berjalan. Kan perlu ada tes kesehatan dan tentu bagaimana nanti proses ke depannya juga harus benar-benar sesuai dengan aturan. Jadi ya alhamdulillah tadi sudah punya komitmen yang sama, karena selama ini kan lewat Vicon, bicara lewat telepon, tapi yang benar-benar ketemu baru tadi. Dan tentu ya terima kasih Kevin Dix percaya program yang sedang dibangun, karena senioritas dia ini kan sama Tom Hayes sama. Dan kita bisa lihat kemarin memang kita perlu juga jenderal-jenderal lapangan untuk timnas kita untuk bisa bertanding sesuai dengan standar yang kita cita-citakan. Jadi dengan ada Tom, ada Kevin, ada Mes, ada Jay, ada Martin, saya rasa kestabilan ini akan terjadi di tim nasional kita. Kalau Pak Erick tadi mengatakan sempat ada komunikasi dari telepon, fit call, artinya kan prosesnya memang sudah panjang ya Pak. Ya. Tapi apa yang membuat Kevin Dix ini akhirnya oke, aku membela timnas Indonesia? Ya, dia melihat bahwa memang kita serius gitu, dan dengan banyaknya bergabung pemain-pemain yang level dunia, dia juga ngelihat ya tim ini makin kuat, dan dia mengharapkan justru dengan menambah tentu kontribusinya Kevin melihat ini akan lebih stabil lagi ke depannya gitu. Karena kan kita kembali tidak hanya melihat kejuaraan dunia saja, tetapi kan banyak event-event yang masuk kalender kita seperti nanti ke depan lawan tim nasional Belanda ataupun melawan tim nasional Spanyol, Portugal, ya ini kan sebagai program yang kita sedang dorong untuk peningkatan ranking FIFA kita ke depan sampai 100 itu. Ya. Kalau kita lihat posisi Kevin Dix kan ini bermain agak di belakang ya. Kevin Dix bisa main di center back, right back, bisa main di defensive midfielder yang selama ini juga kita kekurangan. Jadi ya nanti bagaimana pelatih meramunya saja gitu. Kalau untuk Coach Sintayong sendiri sudah ada komunikasi Pak? Ya pasti, karena gini, semua pemain yang kita pantau, saya bersama Coach Sintayong pasti konsultasi, ya sama aja ibarat technical director sama pelatih kan harus kompak gitu. Tidak bisa technical director memilih seorang pelatih tetapi pelatih yang kamu pakai itu kan nggak baik gitu. Dan semua sama Coach Nova, Coach Indra Safri, sebelum kita menarik pemain pasti kita bicara bagaimana program mereka cocok atau tidak. Jadi. Ini setelah lawan China kan kita akan menjamu Jepang ya, lalu juga ada laga Arab Saudi. Apakah dua pertandingan tersebut ada kemungkinan Kevin Dix debut untuk timnas Saya nasional? belum bisa komit karena proses pergantian daripada pemerintah ini kan nanti DPR-nya baru. Oh ya. Jadi masih ada proses yang perlu dijalankan. Kita sih coba bulan Maret. Tapi kalau November bisa ya saya rasa positif buat kita. Kemarin kan waktu wawancara terakhir kita, aku sempat nanya apakah ada pemain senior yang akan pemain baru untuk timnas senior. Saya jawab ada kan? Ada kan? Iya. Dan terjadi. Nah sekarang saya mau nanya lagi Pak, setelah Kevin Dix, apakah akan ada nama baru lagi? Belum kebayang. Belum kebayang, memang belum. Kalau kemarin kan saya jawab ada, kalau sekarang belum.
Artinya belum ada yang Belum, sedang di belum, pendekatan dan belum, lain. belum. Sekarang belum. Karena gini Pak, kemarin juga saya banyak baca di kolom komentar itu banyak yang menanyakan kenapa kita tidak mencari striker Pak? Ya, satu kan mencari kualitas yang kita inginkan dan juga sesuai dengan aturan FIFA, ya kita belum dapat itunya, pemainnya. Artinya nanti akan tergantung scouting dan juga tergantung komitmen pemain Ya ya Pak? tergantung pemainnya. Kalau saya lihat, kalau keseriusan kita, program kita, saya rasa sudah ada ya, tinggal pemainnya sendiri merasa comfortable nggak, nyaman nggak dengan kita. Oke. Pak Erik, banyak juga yang bertanya Pak soal wasit tentunya. Ini menjadi banyak sekali pertanyaan ke Liputan 6 Sport. Cuman sebelum saya mau ke sana, saya mau nanya dulu Pak, bagaimana kondisi tim saat ini di China? Baik, baik. Jadi ketika sesudah pertandingan, ada beberapa pemain, ya itu kan anak-anak kita ya, WhatsApp ke saya, karena saya punya kebiasaan juga sama pemain timnas yang senior, saya selalu kirim text message. Ini dari awal-awal saya juga. Karena saya tidak mau menjadi ketua PSSI yang berjarak dengan tentu sama pemain, pelatih, manajemen, semua kita harus dekat gitu. Tetapi saling menghormati sesuai dengan tentu garis komandonya. Nah, kemarin ya saya sampaikan ke para pemain ya semua ya, Rido, Marcelino, Hernando, semualah, termasuk Tom, termasuk Jay, semua, bahwa yang sudah terjadi tentu kita akan melakukan protes. Tetapi kita tidak boleh terjebak dengan yang lalu. Kita harus fokus yang akan datang. Saya sampaikan kita harus tetap confidence. Target kita 15 poin itu harus kita kejar. Karena dengan misalnya kemarin kita dapat 5 poin, itu asuransi kita tebal. Betul. Tetapi dengan kita dengan China ini nggak boleh dianggap remeh. Kemarin China juga menggolkan 1-0 waktu lawan Australia awalnya. Kita masih sesuai dengan target. Karena kalau dengan China itu 3 poin, berarti tambah 3 kan 6 poin. 6 poin dibagi 4 game, artinya 1,5. Betul. Dapat poin per game. Sesuai. Yang sesuai dengan target kita. Walaupun pasti pertandingan ke depan akan lebih berat. Karena kita sebagai tuan rumah melawan Jepang dan Saudi, artinya di 2 pertandingan ini bisa nggak kita ambil 1 kemenangan atau dua-duanya draw. Nggak boleh dua-duanya kalah. Nggak mudah. Ya, tetapi kan kita ada home court advantage. Ya kita cobalah. Kita coba sebaik-baiknya. Karena itu saya minta pemain kembali fokus. Kemarin pemain sudah mendarat di China jam 4 sore. Semua pemain juga, barusan aja manajer tim nasional telepon saya. Pemain mengucapkan terima kasih. Mereka bisa istirahat, mereka bisa kembali fokus, kembali menjaga kebugarannya. Karena mereka tahu game dengan China ini juga penting dan tidak boleh dianggap remeh. Salah satu highlight yang kemarin saya ataupun salah satu hal yang saya tunggu kemarin Pak setelah pertandingan adalah respon dari para pemain. Dan terlihat ketika pemain di bandara saat menaiki pesawat, mentalitas itu terlihat ada Pak. Dan terlihat mereka itu fokus, tidak mungkin sedih Pak, cuman tidak menunjukkan gitu Pak. Itulah mental yang selalu saya titipkan, mental yang selalu saya bangun untuk timnas kita. Dan itu menjadi fondasi yang sangat kuat, tentu selain talenta, kepelatihan, tapi mental itu menjadi kunci. Dan satu hal yang juga menjadi highlight, mereka ini bermain pakai hati ya Pak. Karena sangat, rasanya itu kalau nggak pakai hati. Itu yang kemarin ketika di ujung kita kecolongan, saya mau berusaha profesional ya. Kita harus introspeksi diri, tetapi juga kita tidak mendiamkan. Ya kita
protes, ini ada jelas surat protesnya ketika habis bertanding, ya, langsung dengan alasannya. Dan saya sebagai ketua federasi pun mengirim surat kepada AFC, kepada ketua AFC, mohon dipelajarin. Ya, jadi kalau pemain protes, tapi kalau saya sebagai ketua federasi, saya memohon dipelajarin. Karena kalau level Asia ini mau setara dengan Eropa, atau bahkan tentu negara-negara seperti di Amerika Serikat, sekarang kan Liga Amerika juga sedang naik. Ya, kualitas pertandingan harus ditingkatkan dan harus benar-benar fair. Saya rasa momok ini harus benar-benar dijaga. Karena sekarang eranya ini bukan seperti zaman dulu. Sekarang sosial media dan bahkan kita diuntungkan sekarang pertandingan tim nasional kita juga live TV dunia. Ya. Jadi seluruh dunia bisa ngelihat, ini bukan hanya dua negara bermain, karena sekarang sudah banyak pertandingan-pertandingan di Indonesia itu disiarkan di dunia juga. Jadi dunia melihat. Saya tidak bisa misalnya mengelakkan ketika beberapa media internasional menulis Indonesia being robbed, Indonesia dirampok. Kalau sosial media udahlah itu sih habis lah. Nah kembali ya saya dengan segala kerendahan hati saya, ya saya kirim surat ke Presiden Salman AFC untuk ya kembali treat fair, bahwa ini kompetisi yang menjadi muka Asia. Sudah ada respon? Ya kita nggak tahu, kita lihat saja. Kan waktu itu sendiri ketika kita Ivar Jerner kita bisa lihat dapat kartu kuning waktu itu. Qatar kan, ya di Qatar kan dia bukan ingin melakukan tindakan mencederai pemain lawan. Betul. Ya cuman kan ya kita challenge sampai situ, putusannya ditolak ya. Ya, yang penting kita kembali gini loh, menyampaikan saja. Karena mungkin selama ini juga Indonesia dianggap sebelah mata dengan bangsa-bangsa lain, terutama di Asia juga. Ya, ini kita kasih lihat bahwa kita ini bangsa besar, kita punya juga dedikasi profesional. Kita kasih lihat bagaimana pemain-pemain kita bermain seperti pahlawan, warriors. Ya, jauhlah dibandingkan lawan tanding kita, ya. Main bola atau drakor saya nggak tahu ya. Ya tapi itu kebanggaan buat saya sebagai ketua PSSI bahwa benar-benar peristiwa bangsa sejarah kita dikasih lihat dengan patriotisme gitu. Ya kan, kita kan lawan terus. Betul. Gitu. Dan ini bukan kali pertama Pak, ketika kita di Arab Saudi bisa menahan imbang, di Vietnam kita menang 3-0. Itu bukan hoki atau keberuntungan. Enggak. Itu memang kualitas itu mereka terlihat. Itu yang saya ngelihat di U20 dan U17 kita juga sudah mulai. Ya, tidak minder, tidak melihat oh ini lebih besar, lebih kekar. Ya, tetapi kita melihat wah ini kita bawa merah putih, kita bawa juga nama baik mereka sebagai pemain, nama baik mereka dalam keluarga, mereka akan kasih the best. Nah, itu yang saya rasa perubahan signifikan selama 1,5 tahun ini yang saya rasakan mentalitas tim nasional kita sudah mulai ini. Ini tim putri, saya dapat laporan sebulan di Jepang, Coach Mochi tidak mengajarkan hanya main bola, tapi bagaimana kultur Jepang mendidik kedisiplinan. Oh ya, penting itu. Efektivitas. Nah ini saya baca laporannya, saya senang gitu bahwa memang itu yang kita harapkan bahwa dengan kerjasama dengan Jepang, Korea, Belanda, kita akan menjadi bangsa yang lebih efektif dan efisien. Gitu. Pak Erik, saya penasaran Pak, kalau dengan adanya tadi layangan protes, sebetulnya Pak prosesnya tuh akan seperti apa sih? Dan juga mungkin output yang bisa didapatkan oleh PSSI terhadap protes itu? Ya kita nggak tahu, kita hanya usaha. Kita hanya usaha. Walaupun kan faktanya ya waktu itu kita men-challenge kartu kuning kita ditolak. Ya ini juga bisa ditolak gitu.
sebagai pecinta bola, saya tahu Pak Erik gila bola. Hmm. Ada nggak sih Pak penjelasan yang masuk akal dengan adanya 3+6 itu? Saya cuma melihat begini, sebaiknya kan kembali ini otoritasnya bukan di saya. Otoritasnya tentu di organisasi sepak bola internasionalnya. Ya tentu kalau itu diberikan ke saya, nah kembali saya nggak mau mengukur baju jas saya ke mereka. Ini saya. Seperti saya membersihkan Liga Sepak Bola Indonesia. Saya nggak pandang bulu. Ya kan? Persib kemarin dihukum. Ya. Saya pernah membawa Persib juara 2008. Persija saya pernah bawa juara 2001. Saya nggak pandang bulu. Ketika ada pemain Persija mau ditarik, terus waktu itu pelatihnya komplain. Kalau dulu inget nggak? Pelatihnya udah nggak ada juga sekarang gitu. Ya sama aja. Mestinya kan kita sebagai otoritas tertinggi, kita harus bisa dipercaya. Nah, ya kembali ya kalau saya loh ini ya ketika misalnya sebuah negara Asia Tenggara bermain dengan negara wilayah Asia Timur misalnya, ya mungkin kita cari wasit ataupun video VAR yang dari Asia Tengah, itu dong, ya kan? Betul. Kalau perlu dari Eropa. Kan kualitasnya mau ditinggikan. Kita aja Liga Indonesia bawa wasit dari luar negeri loh. Ya kan? Nah, jadi hal-hal seperti ini kan kalau muka sepak bola Indonesia ataupun regional Asia mau setara Eropa, ya kita harus punya tingkat fairness yang sama. Supaya untuk menghindarkan adanya konflik kepentingan itu ya, Pak? Ya ini kan semua negara ingin bermain dengan baik gitu. Tidak mau ada yang mau dirugikan. Pak Erik, ingat kalau waktu itu habis kejadian AFF yang kita final lawan Vietnam, ya kan? Yang kejuaraan AFF tahun kemarin. Ketika kita tidak merasa fair, kan saya langsung ketemu Presiden AFF. Presiden AFF bilang, oke, kejuaraan AFF di Indonesia kita bantu dengan VAR. AFF membuka, wah saya hormat tuh. Ya, bukan kita sebagai tuan rumah loh. Ya, kemarin waktu lawan Australia, tim U17 kita dapat kartu kuning di menit ke-28, kita nggak komplain. Karena kita ingin jadi tuan rumah yang baik gitu. Ya, asal sesuai dengan rule of the games, law of the games gitu. Kalau kita sendiri yang merusak law of the games itu, ya jangan harap sepak bola Indonesia menuju dunia. Jangan harap sepak bola Asia juga bisa setara dengan para saudara sepak bola kita di Eropa. Kita bisa lihat kenapa Jepang seperti ini. Ya karena memang mereka menaati aturan. Saya nggak yakin Jepang itu main curang-curangan. Ya, karena mereka proper, menaatin aturan, main gamesnya benar. Nah, kebayang nggak kalau semua Asia seperti itu? Tapi banyak loh Pak sekarang netizen luar itu yang memuji permainan Indonesia. Ya, ya kita harus apresiasi dan itu harus ditelurkan. Barusan saya salah satu diskusi dengan Kevin Dix tadi, dia sangat memuji Ridho. Dia sangat memuji Ridho. Bahkan dia bilang, saya nanti kalau sudah gabung timnas, saya ingin bicara sama Ridho. Dari hati-hati. Apa yang kualitas Ridho. Kevin Dix. Kualitas Ridho. Dia bilang, Ridho kalau bisa main di luar negeri. Saya bilang, waduh, saya nggak tahu mau nggak. Kata Kevin Dix tadi, silakan nanti tanya pas ini. Enggak, saya mau bicara sama Ridho. Artinya memang kualitas diakui ya Pak ya? Iya. Kevin Dix itu bukan pemain loh. ece-ece loh, dia pemain. Bukan lah, dia udah main Champions League berapa kali. Iya kan? Gitu. Nah, jadi hal seperti ini kan membanggakan. Di mana Liga Indonesia pun sudah bisa memproduksi pemain yang baik. Kevin Dix sendiri memuji Malik. Ya, Malik. Ya, tapi kan saya tidak bicara dalam mengenai pemain kitanya karena fokus yang terpenting bagaimana
kita sama Kevin Dix bisa punya mindset yang sama gitu. Tapi Kevin Dix sendiri nonton pertandingan itu. Apa katanya Pak soal permainan secara overall Ya timnas kita? dia melihat permainannya sudah naik, tapi masih bisa diimprove. Dan saya melihat ya dia ketika itu cukup terpukul juga. Tadi dia bilang waktu besoknya saya sarapan pagi karena saya mesti melakukan interview, cek badan. Saya nggak happy kata. Nah, itu poin apa artinya dia sama kita loh. Iya, betul. Hah? Ada hati di situ ya, Pak? Iya, bukan dia bicara, wah pertandingan bagus ya, wah ya udah tapi ya udahlah, mau gimana? Enggak, dia sampaikan bahwa saya nonton, saya nggak bisa tidur katanya. Padahal besok saya ada tes kesehatan katanya, dan saya bete kata dia. Sama dengan jutaan Nah, orang jadi artinya Indonesia. kan dia sudah menaruh hatinya, Ya. bukan karena apa-apa gitu. Luar biasa lah, saya sih ngelihat nih perjalanan tim nasional mungkin 3 sampai 8 tahun ke depan ya benar-benar kita harus jaga. Asalkan konsisten seperti ini ya Pak? Iya, harus profesional ya, tidak ada pemain titipan. Pelatih kita harus upgrade ya. Sistem kompetisi kita upgrade ya. Ya mudah-mudahan juga akhirnya negara-negara besar di sepak bola melihat kita sebagai lawan yang baik, tapi bukan lawan yang tentu dianggap remeh, atau bahkan kalau dianggap terlalu baik terus disengkat-sengkat, tapi saya nggak boleh nuduh. Nah, karena semua kan mesti ada proseduralnya. Yeah. Gitu, ya. Pak Erik, soal permainan timnas Pak, kemarin juga kita sempat membahas soal pelatih striker. 2 gol tercipta dari skema build up yang tidak bisa dilakukan oleh Bahrain sebetulnya. Itu terlihat Pak memang ada peningkatan dari sisi. Saya rasa ada peningkatan, tinggal bagaimana kembali lini tengah harus diperkuat. Ya, karena di babak pertama saya melihat belum terbangun. Karena high press-nya luar biasa itu Pak. Ya tapi mesti usaha lah. Yeah. Kalau kita ngeliat Jepang lawan Saudi juga gimana? Ya, karena habis pulang saya nggak bisa tidur, jadi saya nonton Jepang sampai habis sama Saudi. Pak. Ya, tapi ya kembali kalau Jepang bisa, masa Indonesia nggak bisa? Ya. Hah? Betul. Ya dong. Kenapa nggak bisa? Sama-sama makan nasi ya Pak. Kita kebobolan Pak. Kebobolannya pun kalau tendangan bebas itu luar biasa lah Pak. Ya, saya harus akuin. Laki lah. Ya, maksudnya dia tendangan di atas Martin Paes nggak ini, tapi kan jatuh ke bawah. Jatuh ke bawah. Ya, itu lucky shot lah. Dan gitu. Dan yang patut diapresiasi juga Pak, dengan high press yang dilakukan 40 menit, kita tuh nggak kebobolan dan nggak panik sama sekali Pak Erik. Ya nggak tahan, cuman guling-gulingnya aja. Iya. Gemes banget ya Pak? Gemes banget ya? Ya itu mungkin bagus sih kalau kita itu kan momoknya Warriors. Ya kan? Bener nggak? Warriors gitu. Yang ngeluka pun nggak nangis gitu. Malik ya sampai berdarah. Loh iya. Ya kan kalau kita juga di stigma tim yang cengeng, drama, saya sih malu walaupun menang terus. Iya, setuju. Karena kultur yang saya bangun di tim nasional ya tadi mental Warriors, fighting spirit. Ya bukan perlu dikasihani gitu. Bukan juga jadi yang drama, enggak. Pak, ada kontak sama Mas Hilgers dan juga Eliano setelah debut kemarin? Semua saya WA. Ada yang disampaikan Pak? Ya kembali chat biasa lah. Saya hanya kasih motivasi. Oke. Pak, abis ini kita akan bermain di China di hari Selasa ya Pak. Persiapan apa yang menjadi fokus? Apakah persiapan psikologi itu kemarin kita insiden di Bahrain ya, itu yang paling penting psikologi dan juga recovery. Udah itu aja. China bermain sangat-sangat terbuka. Kemarin ketika lawan Australia mereka bisa mencuri gol, satu gol. Itu menjadi catatan juga yang harus diperhatikan. Kan Pak, tadi saya ngomong, mereka menggolkan juga. Betul. Iya. Nah itu permainan seperti apa Pak yang diharapkan Pak Erik Thohir terhadap timnas kita? Ya saya rasa gini, Coach Sintayong tahulah bagaimana memimpin tim. Dan saya yakin pemain tahu penugasannya apa, ya, harapannya apa. Tinggal kita sebagai pimpinan di PSSI yang diberi juga amanah, kami di PSSI ya coba mempersiapkan semuanya dengan baik. Dan saya
coba juga kalau tim nasional kita di luar negeri, saya juga coba berkomunikasi dengan para dubes secukupnya. Saya juga tahu para dubes juga punya limited gitu. Nah, cuman kebetulan dubes Cina luar biasa nih. Ya, mungkin karena pamannya Ragnar juga, Pak Johari. Oh, itu paman ya? Iya, iya, sama-sama orang Mangun kan. Oh, iya, iya, iya. Jadi Betul ya nih. ya lapor, wah ini begini. Ya kita senang juga kan kalau karena pemain kita ini kan udah menjadi aset bangsa. Jadi kan kita tidak minta di treat VVIP, tapi paling tidak kita harus dijaga gitu. Ya. Pak Erik, kita dapat wasit Timur Tengah lagi ketika Nggak lawan China. apa-apa. Kan Ada secara tanggapan? fairness ini China lawan Indonesia, wasitnya dari Timur Tengah. Saya rasa netral. Ya, nggak tahu video VAR-nya apakah dari mana, saya nggak tahu. Karena wasit ini yang memimpin wasit ketika Bahrain mengalahkan Australia di Ya, kalau kita selalu cari sisi gelapnya, ya sulit lah. Ya, dan kembali saya ingin mendidik tim kita Warriors. Ya. Oke, Pak Erik, sudah 3 poin kita kumpulkan Pak dari total tadi target 15 poin. Are we in the on right track Pak? Saya rasa masih on the right track, cuman lebih berat. Kalau kemarin sama Bahrain dapat 3 lawan China 3, itu berarti kan 8 poin. Kita udah setengah botol, ingat nggak waktu itu kita setengah botol. Nah hari ini berarti kalau kita sama China 3 poin berarti kan 6 poin dibagi 4 berarti 1,5, kita on track. Tapi artinya kita harus mencuri kemenangan dari tim besar. Semua tim besar ya. Semua tim besar ini. Iya, tapi ya kembali ya kita harus bisa inilah percaya diri kita. Setelah away ke China kita akan menjamu Jepang Pak di GBK. Salah satu sorotan para pandit kemarin permainan Indonesia itu tidak bisa berjalan karena rumput Pak. Ini juga banyak netizen yang harus nitip ke saya minta tanyain ke Pak Erik soal rumput ini Pak. Tapi yang pasti kan bukan tugasnya PSSI dong. Betul. Iya, karena gini kadang-kadang nih sepak bola di Indonesia seakan-akan semua itu dikontrol PSSI. Tidak, jangan salah loh. Bahwa PSSI itu tugas terpentingnya tim nasional. Liga itu kita mengawasi. Karena liga itu sudah ada tentu manajemen profesional. Dan bahkan saham di Liga Indonesia itu PSSI cuma punya 1%. PSSI hanya bisa menjaga tadi wasitnya supaya baik, ya kalendernya supaya baik. Nah sama aset yang ada di stadion-stadion itu bukan asetnya PSSI. PSSI tidak punya stadion resmi. Nah kayak Gelora Bung Karno itu di bawah tentu manajemen sendiri. Nah kita terus mengingatkan supaya baik ya, dan saya yakin dari pihak GBK pun berusaha. Ya, tapi ya kembali sampai hari ini kan belum. Ya saya harap mereka siap-siap lah. Dan kita PSSI terus mengimprovisasi. Ya kemarin saya habis rapat dan saya langsung telepon pengelola GBK, Pak Dirutnya. Saya juga akan izin telepon Pak Kapolri bahwa PSSI akan coba menginstalasi 100 CCTV di GBK. Oke. Ya, dan kita akan coba meminta semua fans tim nasional register. Ya, register dengan Garuda ID, ya. Supaya ini semua terdatabase, ya. Karena kemarin kayak pertandingan Indonesia melawan Australia itu cukup mengkhawatirkan dari segi keselamatan. Karena masih banyak penonton yang menerobos masuk. Oh memang ada ya berarti Pak? Ada, ya kan. Nah itu yang kita introspeksi, makanya nanti kita benar-benar jaga. Kenapa? Gini, saya cuma mau ingatkan juga. Jangan sampai nanti kejadian seperti Kanjuruhan terjadi di laga tim nasional. Mengerikan loh. Gitu. Nah ini yang saya memohon tolong faktor keamanan benar-benar dijaga. Keselamatan benar-benar dijaga. Kemarin contoh ketika
di pertandingan Australia itu ada Pak Presiden, kebetulan saya diminta nemenin. Di sebelah kanan tuh penonton sudah berdiri semua. Kenapa? Tempat duduknya sudah tidak bisa. Kan itu alasannya apa? Nah ini semua sistem kita lagi bongkar lagi. Oh, dibongkar lagi. Yalah. Karena kalau nggak salah timnas tuh sekarang sudah pakai single seat ya, Pak? Masih sudah ada Iya, number udah seat ada kan? single seat. Tapi Iya. kan kalau masih ada terobosan itu ya. Nah itu yang saya mohon. Ya semua akan register nanti. Ya saya juga mohon maaf kalau siapapun yang tidak register, ya tidak bisa masuk. Ya karena sistem tiketingnya akan tercermin bahkan dengan face recognition dengan muka. Oh, oke. Ya kan? Itu Nah, kapan akan diimplementasikan, Pak? di bulan November. Oh, langsung di bulan November. Nah, kita juga membuka nonton bareng di sekitar stadium nanti. Jadi para supporter yang ingin bersama, ayo sama-sama. Soal keamanan ini juga, Pak, setelah insiden yang kita tahu beberapa tahun lalu itu soal steward, Pak. Untuk timnas sendiri, apakah ada perekrutan yang profesional dilakukan, Pak? Memang sudah profesional sekarang. Kemarin kan ketika di pertandingan Australia ada penonton segerombolan yang merokok, kan dilarang. Ya kan? Sampai ada tunjuk-tunjukan di sebelah kiri. Saya nonton dari atas, saya ngeliat kok ada ribut sebelah kiri. Itu ada segerombolan supporter merokok. Dan ketika disuruh matikan, dia nantang-nantang. Nah ini kan nggak bila seperti itu, gitu. Kan nanti keselamatan mereka juga. Ya, makanya ketika peristiwa-peristiwa yang terjadi, supporter turun ke lapangan, itu sudah tidak bisa, mohon maaf, ya, seperti semua negara Eropa, mereka langsung akan dipidanakan. Itu kan terjadi di Eropa sekarang. Betul. Nah kita juga harus menganut seperti itu dan pihak kepolisian itu sangat mendukung sekarang. Ya. Saya tahu kalau untuk di Liga sendiri kan itu di ranahnya LIB ya, Pak ya. Tapi apakah ada komunikasi, Pak, terkait dengan sistem keamanan ini? Oh iya dong. Ya, ranah itu LIB dan klub, tapi kan kita memastikan mereka harus melakukan. Gitu. Nah sama tim nasional juga kita mempersiapkan semuanya dengan baik. Oke. Terakhir, Pak, ya. Soal timnas junior U17 juga akan bermain, Coach Nova. U17 akhir U20 bulan. kalau nggak salah ya. Putri. Yes. Putri akan main sama Belanda tanggal 25. 25 Oktober. Di sini? Di Belanda. Oh, di Belanda. Tim nasional beneran loh ini. Tim nasional beneran, Pak. Belandanya juga tim nasional beneran ranking 7. Ini hasil nego-nego kemarin ya? Iya, lebih-lebih kemarin. Kan salah satu kerjasamanya kita akan saling membuka diri dan mengunjungi, dan kita berharap setiap tahun ada pertandingan Indonesia lawan Belanda, tidak hanya di sektor putri, junior, tetapi juga senior ke depan. Pak, salah satu juga pertanyaan dari netizen, Pak, terkait di Liga Putri dan juga Liga Junior kita adalah jam terbang, Pak. Apakah ada rencana, Pak, untuk kalau yang sekarang kan dengan strategi baru kami di PSSI, kita mendorong Liga 3, 4 itu menjadi amatir, tersebar di seluruh provinsi dan kota dengan payung Permendagri yang sudah keluar, ya kan, di mana para pimpinan daerah bisa bekerja sama dengan provinsi PSSI yang nanti juga kita pakai provinsi PSSI, posisi provinsi istilahnya, nggak asprof lagi karena asprof lagi bingung lah. Ya kan, dengan provinsi PSSI secara transparan dan terbuka mereka bisa mengadakan ya kejuaraan-kejuaraan, apakah Piala Gubernur, Piala Bupati, secara transparan. Jangan ada kasus korupsi seperti dulu. Bahkan boleh memiliki klub, tapi pembiayaannya itu maksimal 2 miliar. Jadi nggak boleh nanti naik ke Liga 2 dan 1 karena domainnya di situ, membina amatir. Dan kita berharap ya sekolah-sekolah juga nanti bekerja sama untuk mensinergikan tadi ini. Apalagi kan kalau saya lihat di pemerintahan Pak Prabowo itu yang saya baca di media-media ya, saya nggak pernah tahu detail. Kementerian Pendidikan juga akan dibagi 2. Ada yang tingkat menengah bawah dan atas. Nah, berarti kan kesempatan kita juga melakukan konsolidasi bagaimana membantu. Jadi ya semua kita dorong bermain karena tidak mungkin tadi membangun timnasnya saja, Liga 1-nya, Liga 2-nya.
Liga 3-4-nya nggak mungkin nggak didorong. SSB-nya tidak mungkin nggak didorong. Kemarin saya sendiri datang ke acara Gotia yang disponsorin. Itu juga kan saya dorong, bagus yang U10 ya atau U12 kemarin. Ya itu kita dorong gitu. Jadi itu akan menjadi sumber pemain timnas nantinya ya Pak ya? Iya dong, harus kita lakukan dari grassroots. Bahkan kompetisi putri yang U10, U12 kan udah disponsorin oleh perusahaan susu, Milk Life ya. Lalu yang U14, 16 sepertinya udah ada juga mau disponsor. Tapi nggak di kita outsource. Oke. Kita lakukan kerjasama dengan swasta gitu. Oke. Pak Erick Thohir, Thank terima you. kasih Pak. Pak, Thank you. sedikit kalau boleh prediksi China. Ya menang, kemarin kan pengennya 2-1 juga. 2-1 juga ya? Iya, Nyaris kita 2-1. Dan iya. semoga di China kita 3 poin ya Pak. Iya 3 poin. Amin. Amin. Pak Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, terima kasih sudah bergabung sama Liputan Sport. Nah teman-teman, kita juga bakal bikin live reaction hari Selasa di Liputan Sport. Kalau kalian mau Pak Erick datang, tulis kolom komentar. Bye-bye.